Saudara sekalian, selamat pagi. Saya dan Anda sekalian pasti pernah mengalami pengalaman yang menakjubkan, yang membuat kita terpukau, yang membuat kita tersanjung-sanjung, yang membuat kita akan merasa sangat rugi kalau melewatkan momen tersebut. Pengalaman itu bisa berupa perjumpaan dengan saudara, perjumpaan dengan sahabat kita yang sudah lama tidak berjumpa, kemudian kita berjumpa, dan kita akan merasa sangat rugi kalau perjumpaan itu tidak dipakai, dimanfaatkan baik-baik. Perjumpaan dengan idola, orang yang membuat kita tersanjung, orang-orang baik, misalnya mereka yang mengundang banyak orang untuk datang berkumpul, berbuat kebaikan, membagi-bagikan sembako, membagi-bagi makanan gratis, membagi-bagikan susu gratis. Karena tindakan mereka, akhirnya kita merasa takjub dan tersanjung dengan mereka. Pengalaman takjub juga bisa dalam berupa situasi, pemandangan alam. Ketika kita melihat matahari yang mulai terbenam, kita menikmatinya. Ketika kita melihat matahari yang mulai terbit, ketika kita melihat pelangi, itu membuat kita merasa takjub. Semua itu kita melihat, kita sadari bahwa adalah kebaikan Tuhan dan bukti cinta Tuhan bagi kita. Tentu semua pengalaman itu berasal dari luar diri kita. Pertanyaannya, apakah kita juga pernah terpukau dengan kebaikan, dengan karya-karya Tuhan yang nyata di dalam diri kita? Apakah kita pernah terpukau, kita pernah terkejut ketika bangun pagi dan mendapati diri kita masih bernafas? Apakah kita pernah terpukau dengan kebaikan Tuhan ketika kita bangun pagi dan melihat anggota keluarga kita dan memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan suami yang baik untuk saya, yang senantiasa setia dan bertanggung jawab. Begitu juga dengan suami, misalnya bangun pagi, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan istri yang setia, yang cantik bagi saya, yang setia menemani saya di dalam segala situasi. Saudaraku sekalian, Injil hari ini menggambarkan bahwa para rasul dan orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus di Bait Allah mengenal Allah itu sejak mereka masih kanak-kanak melalui pengajaran kitab suci, melalui pengajaran dari orang tua. Jadi iman akan Allah itu mereka terima dari pengajaran orang tua. Hal ini yang mungkin membuat mereka kurang mengenal atau bahkan belum menemukan Allah dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka berdoa itu seperti berdoa kepada orang yang asing, yang jauh. Namun ketika mereka mulai bergabung dengan Yesus, datang berkumpul dan mendengar pengajaran Yesus dalam Bait Allah, mereka melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus ini. Mereka secara khusus terkesan melihat bahwa pergaulan Yesus dengan Allah itu, dengan Bapanya itu amat sangat dekat. Hal paling luar biasa yang mereka lihat
dalam tingkah laku dan perbuatannya ialah kesatuan Yesus dengan Bapanya. Bagaimana Yesus dapat mengusir roh jahat kalau kuasa itu tidak diberikan dari Bapa? Bahwa kedekatan Yesus dengan Bapa membuat dia mampu untuk mengusir roh jahat. Setelah melihat perbuatan dan tindakan Yesus ini, para rasul mulai hidup bersama dengan Yesus. Mereka juga mulai ingin mengenal Bapa dengan lebih baik, sama seperti Yesus yang mengenal Bapa dengan baik. Injil Markus menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mulai pelayanannya di muka umum. Saudaraku sekalian, Markus sekarang memberitahukan kepada kita peristiwa suatu hari di dalam kehidupan Yesus. Peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang di dalam bait Allah. Lewat perkataan dan perbuatan Yesus ini, tampaklah suatu kekuatan yang mengesankan setiap orang yang menyaksikannya. Dan lewat peristiwa pengusiran roh jahat ini, ada dua pesan yang bagi frater baik untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah penegasan akan identitas Yesus. Siapa itu Yesus? Sampai dia dapat mengusir roh jahat dan mengajar dengan kata-kata dan tindakan yang penuh wibawa. Iblis bahkan mengakui dalam ayat 24 bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus menyatakan dirinya bukan seperti ahli-ahli Taurat yang dalam pengajaran mereka hanya mengulangi, mereka hanya menafsirkan apa yang sudah diajarkan oleh para rabi dan kemudian mereka teruskan kepada umat. Yesus berbicara atas namanya sendiri dan ia berbicara dengan kuasa. Karena itu tak jarang kita mendengar di berbagai perikop Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku mau jadilah engkau tahir." Bahwa kuasa itu tampak dalam tindakannya dalam kesatuan dengan Bapa. Tindakan Yesus ini mau menggambarkan betapa dia dekat dengan Bapa. Orang yang dekat dengan Allah, setiap perkataan tindakannya mencirikan kualitas-kualitas Allah yang baik, yang membebaskan, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan kebaikan. Berbeda dengan orang yang dirasuki atau dalam tanda kutip dekat dengan iblis. Ciri khas iblis adalah menguasai. Ketika dia sudah dikuasai oleh iblis, apa yang ia perbuat? Menguasai orang lain, menindas, dan melakukan semua tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap sesama. Dengan kuasa yang sama, Yesus mengusir roh-roh jahat sekaligus menjadi simbol pembebasan kita dari pengaruh dari kuasa iblis yang mau memusnahkan semua orang yang diciptakan menurut citra Allah. Pesan yang kedua yang baik untuk kita renungkan pada hari ini adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan terus berpaut, bergantung pada Allah, untuk selalu dekat dengan Allah. Saudara sekalian, merasuki seseorang bukan satu-satunya cara si jahat untuk merusak persatuan umat manusia dan Tuhan. Tetapi iblis mempunyai banyak cara. Ia dapat menggunakan cara lain untuk beroperasi. Bahkan ada cara yang lebih berbahaya karena kita tidak merasakannya di dalam kehidupan bersama.
Cara yang dia pakai adalah membutakan dan membingungkan kita mengenai suatu kebenaran, suatu kebaikan. Saudaraku sekalian, bisa jadi bahwa iblis bukan satu-satunya penyebab setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia. Ada juga kerakusan daging, kecenderungan kita yang dapat menghantar kita kepada keserakahan untuk saling menguasai dalam hidup. Kalau dia berhadapan dengan orang-orang yang lemah, mudah sekali untuk dikuasai. Saudaraku sekalian, berbeda ketika si jahat atau iblis ini berhadapan dengan orang-orang baik, orang-orang kudus yang tidak mudah digoda. Ia akan berusaha untuk menipu mereka dengan cara mengutamakan tujuan-tujuan kita yang baik daripada mendengarkan nasihat orang lain. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa apa yang saya buat itu baik, nasihat, teguran dari orang lain kita tidak dengarkan. Saudaraku sekalian, sebab itu kuasa pengajaran Yesus pada hari ini, peristiwa Yesus mengusir roh jahat, mengundang kita untuk menanggapinya juga dengan takjub dan percaya. Rasa takjub tidak cukup. Hendaknya kita mengimani Yesus sebagai yang sungguh-sungguh kudus dari Allah, Mesias, anak Allah, yang dengan firman-Nya berkuasa untuk membebaskan kita pun dari kuasa dan bujukan dosa. Semoga demikian.